Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi tragis yang berkaitan dengan film. Kisah ini mungkin belum banyak yang tahu, tapi kisah ini seperti plot film horor. Tapi sayangnya, ini kisah nyata. Ya, kita akan membahas tragedi Manila Film Center. Jadi siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai perjalanan ke masa lalu yang cukup kelam. Kenapa? Karena you have to watch it now at Tau Media. Tahun 1970-an, era disco sedang hits, celana cut bray lagi ngetren, dan Filipina lagi punya mimpi besar. Mereka ingin punya gedung megah untuk sebuah festival film internasional. Keren kan? Ide ini muncul dari kepala Imelda Marcos. Kalian tahu Imelda? Buat yang belum tahu, beliau merupakan istri Presiden Ferdinand Marcos yang terkenal dengan koleksi sepatunya wow banget. Jadi Imelda punya mimpi bikin festival film sekelas Cannes di Filipina. Ambisius banget ya, tapi tunggu dulu. Ada twistnya nih, mereka mau bikin gedungnya dalam waktu super kilat. Bayangin aja, proyek sebesar itu mau diselesaikan cuma dalam beberapa tahun. Bisa nggak ya kira-kira? Nah, disinilah cerita kita mulai seru, tapi juga menyeramkan. Pembangunan Manila Film Center dimulai tahun 1977. Tujuannya, biar bisa dipakai untuk Manila International Film Festival pertama pada Januari 1982. Itu artinya, mereka punya waktu kurang dari 5 tahun untuk bikin gedung sekelas itu. Gila nggak sih? Karena ngejar waktu, banyak hal yang jadi kacau. Standar keselamatan, itu bisa belakangan. Yang penting, gedung cepat jadi. Pekerja, suruh aja kerja 24 jam sehari. Toh mereka dibayar juga. Nah loh, udah kebayangkan gimana bahayanya situasi ini. Dan bener aja, tanggal 17 November 1981, jam 3 pagi, waktu yang aneh untuk kerjakan, terjadilah mimpi buruk itu. Perancah yang menopang kubah besar gedung ambruk. Coba deh kalian bayangin, ratusan pekerja jatuh ke lubang yang penuh semen basah. Ngeri banget kan? Yang lebih ngeri lagi, banyak yang terkubur hidup-hidup. Semen itu kan cepat banget mengeras. Jadi, para pekerja terjebak. Jumlah pastinya nggak ada yang tahu. Tapi diperkirakan ada sekitar 169 korban jiwa. Miris ya? Nyawa manusia dikorbankan demi sebuah gedung. The real tumbal proyek. Nah, sekarang bagian yang lebih gregetan. Bukannya langsung nolong, malah ada perintah untuk nutup-nutupi kejadian ini. Media dilarang memberitakan, lokasi dikepung, bahkan tim penyelamat ditahan dulu. Kenapa coba? Karena takut beritanya tersebar dan merusak citra pemerintah. Parah banget kan? Dan kalian tahu nggak? Mereka nunda penyelamatan sampai 9 jam loh. Bayangin aja, 9 jam terkubur dalam semen, gimana perasaan para pekerja yang masih hidup waktu itu ya? Dan keluarga mereka yang nunggu kabar. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Meski tragedi itu terjadi, tebak apa yang terjadi 2 bulan kemudian? Yup, festival film tetap digelar. Bayangin deh, di gedung yang sama di mana ratusan orang meninggal, sekarang jadi tempat pesta film. Nggak aneh kalau banyak orang yang bilang gedung ini berhantu. Ngomong-ngomong soal hantu, banyak loh cerita serem tentang Manila Film Center ini. Ada yang bilang sering dengar suara tangisan, ada yang lihat bayangan, bahkan ada yang ngaku ketemu arwah pekerja yang masih pakai helm. Serem nggak sih? Tapi ya gitu deh, namanya juga urban legend. Tapi kita nggak boleh terpaku sama cerita hantunya aja. Ada hal penting yang perlu kita pelajari dari tragedi ini. Pertama, keselamatan kerja itu penting banget. Jangan sampai ngejar deadline, bikin asal-asalan, dan membahayakan nyawa orang. Kedua, pemerintah harus transparan. Coba deh kalau waktu itu pemerintah Filipina langsung jujur dan fokus selamatin korban. Mungkin nggak sebanyak itu yang meninggal. Ketiga, kita sebagai masyarakat juga harus kritis. Jangan mau dibohongin sama berita-berita yang ditutup-tutupi. Oh ya, cerita ini juga ngajarin kita kalau ambisi itu boleh, tapi jangan sampai jadi tamak. Memang keren punya gedung megah dan festival film internasional. Tapi kalau harganya nyawa manusia, nggak worth it lah. Sekarang, 40 tahun lebih sudah berlalu, tapi luka itu masih terasa. Keluarga korban masih nuntut keadilan. Mereka mau kompensasi yang layak, mau pengakuan dari pemerintah. Dan yang paling penting, mereka mau tragedi seperti ini nggak terulang lagi. Nah, sekarang gedung Manila Film Center masih berdiri loh. Tapi tahukah kalian, gedung ini pernah kena gempa bumi tahun 1990. Strukturnya jadi rusak dan perlu banyak perbaikan. Ironis ya, gedung yang dibangun dengan mengorbankan nyawa manusia, malah nggak tahan gempa. Ada yang berusaha membersihkan nama gedung ini dengan mengadakan acara-acara budaya di sana. Pemutaran film produksi independen, bahkan acara seni. Tapi menurut kalian, bisa nggak sih kita lupain sejarah kelam gedung ini? Ini nih yang bikin sejarah itu penting dan menarik. Bukan cuma tentang tanggal-tanggal dan nama-nama, tapi juga tentang pelajaran hidup. Dari tragedi Manila Film Center, kita belajar bahwa nyawa manusia itu jauh lebih berharga dari gedung paling mewah sekalipun. Kalian tahu nggak? Sampai sekarang, masih ada kelompok buruh yang terus memperjuangkan hak-hak korban loh. Mereka nggak mau tragedi ini dilupakan begitu aja. Pas peringatan 40 tahun tragedi ini,
mereka masih demo menuntut keadilan. Keren ya semangat mereka. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, yuk kita edukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya keselamatan kerja. Kedua, kita bisa lebih kritis sama informasi yang kita terima. Apalagi di era fake news kayak sekarang. Dan yang paling penting, kita harus selalu menghargai nyawa manusia di atas segalanya. Oh ya, kalian pernah mikir nggak sih? Kenapa sih proyek-proyek besar kayak gini sering banget ada masalah? Coba deh kita lihat, bukan cuma di Filipina, di negara lain juga sering terjadi. Mungkin ada yang salah dengan sistem kita ya. Atau mungkin kita terlalu terobsesi sama pembangunan fisik, sampai lupa sama pembangunan manusianya. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita ini? Seram? Bikin mikir? Atau malah bikin penasaran? Coba deh, share di kolom komentar, apa pelajaran yang kalian dapat dari kisah ini. Oh ya, kalau kalian tahu cerita menarik lainnya yang belum banyak orang tahu, boleh lo kasih tahu aku. Siapa tahu bisa jadi bahan video selanjutnya. Oh iya, buat kalian tertarik sama dunia perfilman, jangan sampai kejadian ini bikin kalian patah semangat ya. Justru, jadikan ini sebagai motivasi untuk bikin industri film yang lebih baik, yang menghargai semua orang yang terlibat di dalamnya. Dari kru sampai aktor, dari office boy sampai produser, semuanya punya hak untuk bekerja dengan aman. Oke deh, segitu dulu cerita dari aku. Ingat ya, belajar dari sejarah itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah gimana kita nerapin pelajaran itu di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media.